Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita ketemu lagi dalam kelas matematika ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal yang pertemuan kemarin belum sempat terbahas. Itu satu. Setelah itu yang kedua, nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menyelesaikan persamaan kuadrat tapi menggunakan grafik. Oh iya, bahas PR juga. Nah, terus habis itu setelah itu nanti kita akan masuk ke bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Oke. Nah, sekarang langsung ke apa dulu nih? Ke PR dulu ya. Coba saya lihat dulu. PR-nya slide berapa? Nah, ini ya tugas kita yang kemarin ya. Halo, selamat malam. Oke, sebelum ini pembahasannya kita mulai, saya tanya dulu di sini. Ini kira-kira persamaan dan pertidaksamaan berapa variabel? Nomor 1, 2, 3 itu. Persamaan atau pertidaksamaan berapa variabel? 1, 1, 1. Nah, kenapa teman-teman kok itu persamaan dan pertidaksamaan satu variabel? Alasannya apa? Kenapa kok teman-teman bisa bilang satu iya? Nah, yang x itu namanya apa namanya variabelnya ya. Jadi cuma ada satu. Nah, karena cuma ada satu, berarti satu variabel. Tapi nanti misalkan ada persamaan atau pertidaksamaan, isinya itu ada x-nya, ada y-nya, berarti dia dua ya. Kalau ada x, y, z, ya berarti tiga. Kalau diganti misalkan a, b, c, berarti sama juga tiga. Oke, sekarang enaknya kita selesaikan dulu yang persamaan dulu ya. Jadi nomor 3 dulu ya. Yang ini dulu kita selesaikan. Masuk ke hijau. Kita selesaikan nomor 3 dulu. Nah, kalau misalkan ada seperti ini. Di sini kan ada 2x, terus ada itu yang di sebelah kiri ya. Yang di ruas kiri ada 2x plus 1, di ruas kanan ada x plus 3, x min 3. Kalau ada seperti ini teman-teman, pertama kali apa yang harus kita lakukan? Berarti kan ini ada bilangan yang punya x, ada bilangan yang nggak punya x toh. Berarti harus diapakan ini? Kira-kira. Ayo. Apa dulu yang harus dilakukan? Salam. Ya, jadi x-nya itu harus kita kumpulkan dengan x yang lain. Boleh, kalau misalkan teman-teman kepinginnya dikumpulkan di ruas kanan boleh, di ruas kiri juga boleh. Saya mau kumpulkan x-nya di ruas kiri. Jadi yang pertama adalah x-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Nah, jadinya seperti apa? Jadi saya punya 2x, kemudian apa? Dikurangi x. Kenapa kok x-nya kok jadi dikurangi x? Karena waktu dia di ruas kanan, x-nya ini positif. Ya kan? Jadi waktu dia dipindah ke ruas kiri, dia jadi negatif. Berarti sekarang di ruas kiri ada 3 ya. Plus 1, ini sama dengan min 3. Nah, berarti ini belum sama juga kan? Karena apa? Yang x sudah ngumpul di x, tapi yang nggak punya x masih ada yang di ruas kiri, masih ada yang di ruas kanan. Berarti plus satunya ini harus saya pindahkan ke ruas kanan. Berarti yang di ruas kiri tinggal 2x min x, yang di ruas kanan sekarang min 3 min 1. Kenapa kok bisa min 1? Karena satunya ini waktu dia di posisi semula dia plus 1. Selamat malam Mbak Zulaika, Mbak Tati. Ya nggak apa-apa. Barusan mulai kok kita ini. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan yang baru yang sudah kita kelompokkan. Yang punya x semuanya di sebelah kiri, yang nggak punya x semuanya di sebelah kanan.
kita punya 2x min x sama dengan min 3 min 1. Gitu ya. Oke. Nah, habis itu 2x min x 2x min x berapa nih teman-teman? Ayo, 2x min x. Waalaikumsalam. X, ya 2x min x berarti tinggal x ya. Yang sebelah kanan, ruas kanan yang berapa ruas kanan ya? Min 3 min 1. Min 4. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya kalau misalkan ditanya berapakah himpunan penyelesaiannya, ya tulis aja sama dengan min 4 gini sih, gitu ya. Nah, sekarang kalau itu udah selesai yang nomor 3, saya kasih nomor deh, nomor 3. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2? Kira-kira sama nggak? Yang membedakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kan hanya tandanya saja. Lebih besar sama dengan, jangan ditulis HP gini deh, bingung nanti. Nanti kita tidak tahu bedanya. Kalau misalkan saya tulis dalam garis bilangan ya, terus di sini saya punya misalkan min 5. Di sini saya punya min 4. Di sini min 3. Di sini min 2. Nah, nanti jawaban sama semua. Jawabannya sama semua, tapi tandanya aja yang beda. Nah, HP yang kita punya itu, kalau misalkan melihat di garis bilangan, kan ini kalau sama dengan ya, X sama dengan min 4. Berarti ya langsung di sini ini adalah HP-nya. Ini ya yang saya kasih biru-biru ini adalah HP-nya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Yuliani. Oke, sekarang misalkan kita loncat ke nomor 1 ya. Nomor 1. Nomor 1 itu, jadi kalau misalkan ini kan soalnya sama ya teman-teman ya. Berarti kira-kira nomor 1 itu jawabannya berapa? X? Saya salah loh, kok salah? Kenapa kok salah? Kenapa hayu? Min 4. Kira-kira X, kalau yang nomor 1 jawabannya gimana? Kalau caranya kan pasti sama. Jawabnya juga sama, yang membedakan hanya tandanya. Tandanya bukan sama dengan tapi apa? Lebih besar sama dengan itu kalau misalkan nulis di keyboard itu boleh begini. Nah, lebih besar sama dengan. Karena nggak ada tanda yang digabung. Ini kurang dari sama dengan. Gitu. Kalau misalkan teman-teman mau tulis di keyboard. X berarti jawabannya gimana? Misalkan itu kan sama semua prosesnya ya, hanya tandanya bukan sama dengan, tapi tandanya begini. Iya nggak sih teman-teman? Nomor 1 gitu nggak? Berarti nomor 2 itu tandanya nggak berubah kok. Jadi X-nya jadi apa itu? Lebih besar. Min 4. Sekarang kita gambar ya. Kita lihat bedanya itu apa sih kalau di garis bilangan antara ini sama yang nomor 2 saya gambar agak bawah. Oke. Nah, sekarang misalkan saya punya di sini min 5. Saya tulis 3 aja deh, bilangannya capek. Min 4. Min 3. Nah, berarti kan ini kan kelihatan tandanya lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan, berarti min 4-nya ikut atau enggak? Nomor 1. Untuk yang nomor 1, lebih besar sama dengan min 4. Berarti min 4-nya ikut ya, karena ada sama dengannya. Berarti di sini saya beginiin, saya arsir min 4-nya. Berarti lebih besar sama dengan itu berarti ke kanan atau ke kiri himpunan penyelesaiannya. X lebih besar sama dengan min 4. Berarti dari min 4 kita tarik garis ke kanan atau garis ke kiri. Kira-kira nilai angka-angka yang nilainya lebih besar. Oh, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Bingung loh yang mau belok nanti. Ayo. Coba-coba.
misalkan saya punya garis bilangan ya, kayak gini. Terus apa? Di sini tuh ada 0. Di sini ada 0. Berarti di sini min 1 ya, teman-teman ya. Katakanlah ini min 2. Ini 1, ini 2. Yang lebih besar daripada, pokoknya dia itu akan semakin besar kalau arahnya itu ke kanan. Ini dia semakin besar. Tapi kalau misalkan arahnya ke kiri, Waalaikumsalam, selamat bergabung. Kalau misalkan ke kiri, dia makin kecil. Nah, nanti teman-teman pasti agak ada yang bertanya, loh, tapi kalau misalkan makin ke kiri, bilangannya kan makin besar, min 1, min 2, min 3, dan sebagainya ya. Kenapa kok makin kecil? Karena bilangannya minus. Kayak kalau kita punya utang, semakin besar utangnya kan semakin minus kan pendapatan kita. Gampangannya begitu. Misalkan pendapatannya 2 juta, minusnya 1 juta. Besar mana gaji kita kalau misalkan minusnya 800 sama minusnya 1 juta? Nah, kan gaji kita akan lebih besar kalau minusnya 800 aja kan. Berarti kalau misalkan ke kiri itu dia tambah kecil bilangannya. Gajinya tambah kecil, kalau ke kanan kan tambah besar. Walaupun, jadi intinya bilangan minus, kalau minusnya itu tambah besar, misalkan minus 1000 berapa, itu berarti bilangannya sangat kecil. Di kiri banget berarti. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke ini. Nah, berarti kalau kita punya X lebih besar sama dengan min 4, berarti tandanya ini ke kanan. Ke sana terus. Jadi yang merupakan himpunan penyelesaian dari X sama X lebih besar dari X lebih besar sama dengan min 4 itu adalah ini. Nah, terus sekarang kalau kita punya yang nomor 2, X lebih besar daripada min 4. Nah, kalau misalkan X lebih besar daripada min 4, karena dia tidak ada tanda sama dengannya, berarti 4-nya ikut atau enggak? Min 4-nya berarti ikut atau enggak? Enggak ikut, karena lebih besar dari min 4. Berarti min 4-nya enggak ikut. Kalau dilihat dari kalimatnya ya. Kalau misalkan kita menggambar ini, berarti min 4-nya itu kita lingkari. Artinya dia berarti peranannya hanya sebagai batas, tapi dia bukan himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, tapi min 4-nya nggak ikut. Jadi dia cuma batasnya saja. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini paham nggak? Aduh, jelek banget arsirannya. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Insya Allah. Paham lah. Coba sekarang. Oh, belum paham. Kenapa Mbak Lilis yang nggak paham yang mana? Saya terangin lagi sebelum kita nanti beranjak ke materi selanjutnya. Masih bingung? Waduh, masih bingungnya di mana Mbak Wiwi sama Mbak Lilis? Pokoknya kalau misalkan kita punya apa namanya persamaan yang seperti ini, kita kelompokkan dulu yang X sama-sama yang X, terus yang Y sama-sama yang Y. Kenapa sih kok dikelompokkan? Karena kalau misalkan dia nggak sekelompok, dia nggak bisa ditambahkan juga nggak bisa dikurangkan nanti. Jadi langkah pertamanya dikelompokkan dulu. Terus langkah keduanya dikurangi yang X atau yang X ditambah yang X. Pokoknya dioperasikan yang X sama X, yang Y sama Y misalkan ada Y-nya. Terus yang misalkan yang nggak punya siapa-siapa, yang nggak punya X dan nggak punya Y, dikumpulkan juga jadi satu. Itu juga dijumlahkan atau dikurangkan terserah maunya soalnya apa nanti. Nah, kalau sudah gitu nanti kan teman-teman akan tahu hasilnya berapa-berapa. Itu ya. Hmm, kalau
misalkan coba sih kita kembali lagi ke apakah nomor 1 sampai 3 itu caranya sama semua, Bu? Sama, karena soalnya sama. Yang membedakan kan nomor 1 sampai 3 itu cuman notasinya aja. Jadi eh, caranya tetap sama. Oh iya, jadi kan yang membedakan cuman ini aja kan. Yang ini lebih besar sama dengan, yang ini lebih besar, yang ini sama dengan. Jadi teman-teman kalau misalkan menghitung persamaan atau pertidaksamaan, itu caranya sama ya, caranya sama, jadi nggak ada pengaruhnya, caranya sama, tapi nanti coba lihat ini bedanya, himpunan penyelesaiannya kan beda. Kalau dia sama dengan, berarti ya cuma satu ini himpunan penyelesaiannya, cuma setitik itu tok, satu tok. Atau kalau misalkan ada kalau misalkan nanti dua variabel, berarti ada dua, ada x, ada y gitu. Oh iya, selamat malam Mas. Kalau lebih besar sama dengan itu himpunan penyelesaiannya batasnya ikut. Ini garisnya kan ketutup, apa titiknya diarsir. Berarti main empatnya ikut artinya. Kalau cuman lebih besar saja, nggak ada sama dengannya atau kurang dari saja tanpa ada sama dengannya, batasnya ini nggak ikut. Ini bulatannya nggak tak bikin grafiknya, maaf ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kemarin kan saya memang nggak minta grafiknya. Ini cuman saya gambar supaya teman-teman tuh tahu bedanya apa. Jadi yang ini itu kalau sama dengan, yang nomor 3 itu sama dengan, yang nomor 1 itu kalau lebih besar sama dengan, nomor 2 itu lebih besar. Caranya beda tapi hasilnya sama ya. Nanti saya lihat dulu ya, gambar ini. Seperti apa? Oh iya, kok hilang suaranya? Yang lainnya suaranya hilang juga nggak? Teman-teman yang lain? Ada. Oke. Coba sekarang kita lihat mulai dari slide yang pertama ya. Kita kita ulang lagi. Kemarin kalau misalkan kita punya persamaan dua variabel, berarti ada x-nya, ada y-nya, bisa kita selesaikan dengan cara eliminasi, substitusi, atau eliminasi dan substitusi. Nah, tapi metode grafiknya kan belum. Hari ini kita akan bahas metode grafik. Tapi mudah kok, gampang. Jadi nanti teman-teman, awalnya ini mau nggak saya terangin yang metode grafiknya, soalnya kayak bulat gitu dan lebih enak pakai eliminasi, substitusi. Tapi ternyata saya lupa, kalau setelah saya baca materinya, ternyata kalau pertidaksamaan paling enak itu pakai ini, pakai grafik kalau misalkan dia dua variabel. Kalau cuma satu variabel sih nggak apa-apa pakai pakai eliminasi substitusi. Bayangkannya lebih enak. Oke, lagi ya. Waduh sinyalnya, iya Mbak berarti. Terus habis itu setelah itu kita punya latihan soal ya. Latihan soal yang ini udah, latihan soal yang ini juga sudah. Aduh namanya. Ini juga sudah ya. Terus kita punya ini, terus kita masuk ke persamaan yang tiga variabel. Jadi saya punya x, saya punya y, saya juga punya z. Terus setelah itu soal-soalnya ini sudah juga, ikan emas. Nah, sekarang yang uji kompetensi 3.3 nomor 3 kemarin belum kita bahas. Seperti apa? PR-nya sudah dibahas, Mbak Utari. Sebentar, nanti kembali lagi ke PR-nya. Nah, yang ini ada yang punya ide nggak teman-teman kemarin? Yang kita kan kemarin sampai soal ini kan, tapi belum selesai. Oke, oke Mbak Wiwit monggo. Ayo nomor 3, teman-teman bisa lihat soalnya semua ya. Uji kompetensi 3.3, sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin, A, B, dan C. Jika ketiganya bekerja, berarti kalau ketiga yang bekerja kan berarti mesin A, mesin B, dan mesin C ya. Itu 5.700 lensa dapat dihasilkan dalam waktu 1 minggu. Oke, berarti A plus B plus C. Berarti dari kalimat yang pertama, enggak sih, kalimat yang kedua berarti. Jika ketiganya bekerja, 5.700 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Nah, berarti saya tulis yang ini yang pertama. Kalau saya rubah jadi kalimat matematika,
Ini dapatnya yang pertama itu. Jadi kalau A plus B plus C dia sama dengan 5.700. Oke, sekarang udah jelas ya teman-teman? Yang saya garis bawah hijau sudah jelas belum? Kenapa kalimat itu kalau misalkan dijadikan kalimat matematika jadi A plus B plus C? Jelas ya? Wah, kok hari ini kok diam semua? Jangan tidur loh. Jangan-jangan ketiduran ini. Oke, kalau gitu kita sekarang ganti ke kalimat yang kedua. Kalimat kedua di situ, kalimat ketiga berarti yang ini. Jika hanya mesin A dan B yang bekerja, 3.400 lensa yang dihasilkan. Nah, saya ganti kalimat ini jadi kalimat matematika. Jadi kalau misalkan A sama B saja yang bekerja, hasilnya kan 3.400. Sesuai ya, sudahan ya. Terus sekarang kalimat yang terakhir. Di situ ada data. Loh, suaranya hilang. Nggak ada gambarnya. Waduh. Semuanya bisa dengar suara saya ya, teman-teman? Bisa lihat papan tulisnya? Nah, ini semuanya. Oh, bisa, 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 bisa. Suaranya hilang. Loh, kok hilang? Hilang kemana suaranya? Harap bersabar ya, teman-teman ya. Soalnya kalau belajar berjauhan ya seperti ini. Oke, tadi sudah jelas ya kalau misalkan yang dari kalimat kedua. Kalau misalnya, saya ulang lagi ya. Jika, jadi ada pabrik punya mesin A, mesin, oh halo Pak Hasan Ismail. Nah, kalau misalkan ada 3 mesin, mesin A, mesin B, dan mesin C, ketiganya sama-sama nyala, kita bisa punya 5.700 lensa dalam 1 minggu. Berarti yang ini ya, yang ini. Terus habis itu kalau misalkan kalimat berikutnya sekarang. Jika hanya mesin A dan B yang bekerja, ini jika hanya mesin A dan B yang bekerja, maka yang kita dapat adalah 3.400. Oke. Terus habis itu yang kalimat berikutnya. Jika hanya mesin A dan C yang bekerja, kita hanya punya 4.200 lensa dalam 1 minggu. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman bagaimana caranya merubah apa namanya kalimat yang biasanya kita berbahasa Indonesia itu menjadi kalimat matematika. Jelas lah. Oke, sekarang coba kita lihat yang ditanyakan itu sebenarnya apa. Berapakah banyak lensa yang dihasilkan oleh tiap-tiap mesin dalam 1 minggu? Berarti yang ditanyakan itu adalah A-nya ini sama dengan berapa, B-nya itu sama dengan berapa, C-nya sama dengan berapa. Yang kita ketahui, kalau A saya tambah B saya tambah C, hasilnya 5.700. Kalau A saya tambah B, hasilnya 3.400. Kalau A saya tambah C, hasilnya 4.200. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Loh, Pak Azannya batu-batu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Jadi kita tahu. Teman-teman ada yang punya ide nggak? Kalau ini kita harus ngapain dulu? Ini caranya bisa macam-macam. Teman-teman boleh punya lebih dari satu cara.
Ayo, gimana caranya? Ayo. Kita harus cari satu-satu. Kita harus cari A-nya dulu, kita harus cari B-nya dulu, kita harus cari C-nya dulu. Dengan apa caranya? Tunggu. Sebelum itu saya tanya dulu. Ya, ini dua variabel. Ada yang dua variabel ya. Ada yang tiga variabel. Nah, yang persamaan pertama tiga variabel, tapi yang persamaan kedua sama yang ketiga dua variabel. Kenapa kok gitu? Mungkin yang pertama kan ada tiga, ada A, ada B, ada C. Yang kedua sama yang ketiga persamaannya cuma punya A sama B atau punya A sama C. Ayo, kira-kira nyarinya gimana? Ini bisa nih sebenarnya teman-teman, bisa banget, kelihatan jelas. Apa dulu yang mau dicari, wes? Teman-teman mau nyari yang A dulu, yang B dulu, atau yang C dulu? Ya, ini tiga variabel dan dua variabel. Loh, kita mau nyari apa? Kita lihat dulu dari yang kita punya. Coba dilihat dari yang kita punya. Persamaannya kan ini. Coba dari sini kelihatannya yang mana dulu yang paling gampang dicari? Ini pokoknya saya tunggu sampai ada yang jawab. Saya tunggu sampai ada yang jawab pokoknya. ABC. Satu-satu ah, Mbak. Jadi ini A sama dengan berapa? B sama dengan berapa? C sama dengan berapa? Nah, ada yang menjawab C. Kenapa kok C dulu yang dicari? Waduh, ini langsung Mbak Siti. B sama dengan 1700. Coba dihitung lagi. Oke. Nah, coba misalkan kita mau cari C dulu ya. Nah, kita punya kan A plus B plus C sama dengan 5700. Berarti kalau misalkan kita mau mencari yang C dulu kita gunakannya yang ini. Yang dua persamaan pertama ini yang kita gunakan. Kenapa kok gitu? Nah, coba. Kalau teman-teman lihat ya. Di sini kan saya punya di sini kan saya punya A plus B plus C sama dengan 5700. Ya kan ya? Sedangkan kalau misalkan melihat dari yang kita ketahui ini, A plus B sendiri itu sama dengan berapa? Coba lihat persamaan kedua. A plus B sama dengan A plus B sama dengan 3400. Jadi saya tulis lagi di sini, langsung saya ganti. Nah, gampang aja langsung diganti. Ditambah C sama dengan 5700. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya? Berarti C-nya 3400 ini saya pindah ke ruas kanan. Kenapa? Soalnya dikelompokkan. Yang variabel sama yang variabel, yang nggak punya variabel sama yang nggak punya variabel. Jadi saya punya di sini 5700 dikurangi 3400. Bisa kan ini kehidupan sehari-hari kok. Nah, hasilnya adalah 2300. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya C-nya 2300. Nah, sekarang kita bisa mencari apa? Dari yang kita ketahui, kita punya C 2300, terus kita punya persamaan-persamaan yang tadi kita tulis itu, yang di awal, yang tiga ini. Sekarang enaknya kita nyari apa? Tadi kan berdasarkan persamaan pertama dan kedua kita mencari C. Sekarang kita cari apa? Kita sekarang sudah punya C, A dan B loh ya. A dan B. Yang mana dulu? A dulu apa B dulu? Enaknya. Ya terserah teman-teman sih kalau itu. Tapi paling enak. Coba dilihat. Coba dilihat dari persamaan yang kita punya sama dari yang kita ketahui sekarang. Jangan manut dong. Nggak boleh manut. Nah, kalau
Coba sekarang teman-teman bareng-bareng kita lihat persamaan yang ketiga ini. Di persamaan ketiga itu tulisannya A plus C sama dengan 4200 kan? Jadi sebenarnya bisa nggak kalau misalkan dari persamaan 3 saja saya mencari nilainya A? Bisa nggak? Bisa ya. Karena kan itu jelas A plus C sama dengan A plus C. Kan itu jelas A plus C sama dengan 4200, sedangkan C-nya sendiri itu adalah 2300 kan, ini bukan 4 ini. Aduh, ada tulisannya. A plus 2300, langsung saya ganti ya daripada susah. Apa itu kok ada 3400 dibagi 2? Mbak Suti hati-hati. Berarti A plus 2300 sama dengan 4200. Jadi A-nya sama dengan apa ini teman-teman? Sama dengan apa? Sama dengan berapa? Ayo, A-nya sama dengan berapa? A-nya, A-nya berarti 4200 dikurangi 2300 ya. Oke, terima kasih sama apa, buat mbak-mbak yang sudah ngitung, berarti 1900. Nah, sekarang kalau ini sudah dapat, kita sudah punya A, kita sudah punya C, berarti tinggal satu yang kita belum punya, yaitu B. B-nya ini boleh terserah teman-teman. Boleh pakai persamaan yang pertama, boleh pakai persamaan yang kedua. Kira-kira pengen pakai persamaan yang mana? Kalau melihat yang kita ketahui itu ya selera sih. Kalau yang pakai kalau saya pakai yang kedua. Soalnya kalau yang pertama nanti bilangannya kan pasti gede. Jadi A-nya kan kita sudah punya. Langsung saya ganti ya ini ya. Langsung saya ganti di sini. Berarti A-nya kan 1900 ditambah B sama dengan 3400. Ini ya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan belum? Oke. Nah, A-nya kan sekarang 1900. B-nya kita nggak tahu, mau mencari. Sama dengan 1300. Berarti B-nya ini sama dengan berapa? 3400 dikurangi 1900 ya. Berapa kira-kira? Jangan kira-kira dihitung. Nanti kayak tebak-tebakan kayak kemarin. Nah, oke, 1500. Gampang kan, ini kayak catat-catatan utang. Udah ini. Nah, sampai sini ada yang belum jelas nggak teman-teman? Bener, 1500 jelas ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada soal cerita, kemarin waktu TTM kan teman-teman cerita ke saya, paling susah soal cerita. Iya sih memang. Jadi kadang-kadang kesulitannya bukan sulit ngitungnya, enggak. Ngitungnya enggak susah, tapi yang sulit adalah merubah kalimat yang di sini, yang diceritanya ini menjadi kalimat matematika. Itu yang susah biasanya teman-teman. Yang biasanya teman-teman kurang jeli. Kalau menghitung itu gampang, paling cuma tambah tambah sekian dikurangi sekian, nggak akan susah-susah kayak logaritma kemarin. Tapi yang
agak yang teman-teman harus teliti adalah merubah ini yang dari kejadian sehari-hari ke dalam kalimat matematika yang A plus B plus C gitu. Kayak kemarin kasus ikan emas itu. Jadi harus benar-benar jeli. Dan teman-teman itu pasti bisa. Karena apa? Karena kita sering melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya gampang lah. Pasti bisa. Nah, sekarang kalau karena kita eliminasi, substitusi sudah kita bahas ya, metodenya seperti apa aja. Ini yang tadi. Ada lagi satu yang belum kita bahas adalah metode grafik. Nah, tapi kita harus ingat kembali. Coba kita lihat ke metode grafik. Soalnya sama seperti soal yang ada dalam contoh, yaitu misalkan saya punya X plus Y sama dengan 2. Kalau misalkan dikotakin jadi saya punya X plus Y sama dengan 2, sama saya punya 4X plus 2Y sama dengan 7. Ini sama dengan contoh yang pada pertemuan lalu kita gunakan untuk ini apa namanya, apa sih ya, mencari himpunan penyelesaian dengan eliminasi dan substitusi. Tapi kali ini kita akan coba pakai grafik gitu. Nah, kalau pakai grafik ini gimana? Ya kita harus ngitung. Kalau misalkan X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Yang dulu banget di sistem di bab yang kemarin itu kan ada misalkan saya punya Y sama dengan sekian sekian sekian. Terus yang kita bikin kayak gini nih loh teman-teman. Yang kita bikin gini, yang ada tabel-tabel, yang atasnya X, yang bawahnya Y. Ingat ya. Nah, itu sama seperti itu, tapi kita menggambar grafiknya sekarang. Nah, kalau enaknya di bab ini kita nggak usah apa ya? Gambar grafiknya nggak usah detail-detail. Misalkan kalau X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3 kita urutkan gitu, nggak perlu. Tapi langsung kita gambar berdasarkan dia nabrak dia nabrak sumbu X di mana, nabrak sumbu Y di mana. Gimana yang jelasinnya? Jadi teman-teman masih ingat belum? Masih ingat apa enggak? Kalau kita kan punya yang namanya sistem koordinat. Di dalam sistem koordinat itu, aduh, warnanya ada. Kita punya sistem koordinat ya. Nah, sistem koordinat itu ada sumbunya ada 2. Sumbunya sumbu apa sama sumbu apa? Kemarin ada sumbunya ada 2 ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ingat toh? Nih, kita ulang lagi. Nah, di perpotongan sumbu X, sumbu Y ini ada 0 di sini kan ya. Sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal atau yang tidur ini. Sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak. Ini sumbu Y. Kalau misalkan saya punya sumbu X, semakin ke kanan, sumbu X nilainya positif apa negatif? Kalau misalkan X ke kanan, positif apa negatif? Positif. Kalau ke kiri, sumbu X kalau semakin ke kiri berarti dia makin negatif. Sip. Kalau sumbu Y dia ke atas, dia positif apa negatif? Sumbu Y. Positif. Kalau sumbu X dia negatif ya. Apa sih maksudnya? Kalau sumbu Y kalau ke bawah dia negatif. Ingat ya teman-teman ya. Udah ingat lah. Nah, jadi aduh, hilang lah. Aduh, sabar. Tunggu, saya gambarnya ulang. Nah, kalau misalkan tadi kan saya punya
ada persamaannya kan, persamaannya itu ekspresinya sama dengan teman-teman. Ekspresinya sama dengan 2. Satu dulu ya. Misalkan saya punya X plus Y sama dengan 2. Nah, misalkan kita punya X plus Y sama dengan 2. Kalau misalkan X-nya ini 0, kalau di grafik artinya gimana teman-teman? Jadi misalkan, jadi X plus Y sama dengan 2 itu kan sebenarnya adalah garis ya. Kemarin kan kita sudah bahas kalau misalkan kita rubah, misalkan ini kita rubah, nanti dia bisa jadi Y sama dengan 2 dikurangi X gitu kan. Ini kan dia jadi garis, koneksinya muter terus. Teman-teman yang lain jelas nggak suara saya? Oke. Waduh, ini sinyalnya mungkin ya, jadi yang nggak merata. Atau kalau misalkan di kos, di tempat kos saya ini yang kebetulan di lantai 2, di lantai tempat saya tinggal itu sinyalnya sama sekali nggak masuk kalau dari telepon. Kalau dari operator-operator itu sama sekali nggak masuk, jadi hanya bisa mengandalkan wifi saja. Untungnya kita via wifi, bukan via ini wireless yang pakai HP itu. Jadi nggak apa ya, untuk selama 1,5 jam setiap hari teman-teman keluar bawa HP dingin-dingin. Pengorbanan demi belajar. Oke, tetap semangat, harus semangat. Oke, jadi kalau misalkan ini X plus Y sama dengan 2 itu, kalau misalkan saya tulis ulang, Y-nya saya taruh di ruas kiri, sedangkan yang lain saya taruh di ruas kanan, jadi kayak jadinya Y sama dengan 2 min X, ya kan? Nah, kalau misalkan dulu yang pertemuan minggu lalu, eh, kita kan biasanya kita tes kalau misalkan X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau misalkan X-nya 1, Y-nya berapa. Terus kita tandai kan ya. Kita tandai di koordinat ini dia di mana gitu kan. Bener. Bener Mbak Wiwi, jar Basuki mau beo. Oke, semangat. Nah, tapi kalau misalkan di kasus ini kita kan juga harus menyelesaikan, hmm, harus harus gambar dulu. Kita harus, maksudnya banyak yang dicari, kita mencari HP, berarti nanti kita harus menggambar 2 grafik karena persamaan kita ada 2. Ini tadi persamaan kita dulu. Nah, persamaan kita ada 2, X plus Y sama dengan 2, 4X plus 2Y sama dengan 7. Susah lagi kan yang kedua ini persamaannya. Nah, berarti jangan diurutkan satu-satu. Kalau misalkan seperti itu, uh, kurang efektif, apa ya, kurang cepet kalau misalkan kita nurutin satu-satu. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa, kelamaan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita memperhatikan struktur, apa ya, memperhatikan, coba dilihat kan dia cenderung gimana 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 ya. Kalau misalkan sekarang ya, misalkan saya punya ya teman-teman ya, misalkan X-nya itu sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2 misalkan. X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2, letaknya akan misalkan teman-teman kelihatan nggak di situ kotak-kotak kecil itu. Misalkan ini 1, ini 2. Kalau misalkan saya mencari titik 0,2, kalau saya tulis di koordinat begini ya, 0,2, berarti apa? Berarti yang depan ini adalah X. Hapus saja deh koordinatnya, nggak guna. Nah, yang depan ini adalah X, yang ini, yang depan tuh adalah X, yang belakang itu Y-nya. Jadi kalau kita menuliskan koordinat, itu selalu X, Y ya. Itu bukan Pak Hasan, kayaknya mic-nya mengganggu. Ayo Pak Hasan, ini Pak Hasan yang mana?
Tuyul apa loh? Kalau nanti ternyata bahasan beneran nanti gimana? Ngapunten Pak Hasan, mic-nya dimatikan dulu. Mikrofon saya sih baik-baik saja. Suaranya teman-teman jelas kan tapi? Jelas kok, ya wes. Kemarin ada apa? Kemarin ada apa masuk apa? Kok serem? Jadi takut. Oke, jelas banget. Jadi kalau kita menulis koordinat, koordinat itu apa sih? Koordinat itu kan artinya adalah posisi. Jadi posisi suatu titik. Posisi. Nah, posisi suatu titik itu dia di mana? Di dalam ini, di dalam x, y ini. Nah, kalau misalkan saya tulis 0,2, berarti x-nya itu 0, tapi y-nya itu 2. Jadi posisinya di mana? X-nya ini 0, berarti kan di sini ya. Y-nya 2. Jadi di sini posisinya. Misalkan ini saya kasih namanya titik A. Berarti di sini tuh adalah A. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang misalkan min 2,3 misalkan. Belum digaris, ini masih titik-titik. Misalkan titik B ada di koordinatnya min 2,3, berarti dia di mana? Berarti kita cari di sini min 1, min 2, balik lagi ini yang kalau misalkan ada seperti ini di depan ini adalah X, yang belakang adalah Y ya teman-teman ya, berarti ini X, Y. Nah, berarti kita cari dulu min 2 ini di mana? Berarti ini min 1 di sini, min 2 di sini, terus di sini min 2. Terus Y-nya sama dengan 3. Plus 3 kan berarti ke atas. 1, 2, 3. Oh, berarti di sini. Ini 3. Nah, kita cari perpotongannya. Jadi titik B itu ada di sini. Gitu ya. Udah ngerti ya berarti ya. Sampai sini jelas kan? Bagaimana caranya? Itu kalau titik loh. Bagaimana caranya menggambar titik di koordinat kartesian? Jelas lah. Jelas. Oke, sekarang saya hapus titiknya. Sekarang kita punya masalah. Waduh, hilang semua, harus hapus semua aja. Bikin baru. Capek deh. Kita tulis dulu persamaannya. X plus Y sama dengan 2 sama 2X plus 4Y gitu ya kalau nggak salah ya. 2X plus 4Y dengan 7 ini apa sih? Yang 4X plus 2Y. 4X plus 2Y. 4X plus 2Y. Oke. Nah, nah, sekarang kita kan punya dua ini. Sekarang kita harus gambar. Nah, gambarnya itu tapi nggak usah diurut satu-satu kayak minggu lalu. Minggu lalu itu kita urut satu-satu karena apa? Biar teman-teman itu jelas gitu. Karena itu kan pendahuluan aja. Berarti kita harus menggambar ini dengan cepat karena nanti kita masih harus menentukan HP-nya. Jadi banyak yang harus dipikirkan. Caranya gimana supaya gampang? Supaya gampang tadi sudah jelas ya, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, kalau misalkan kita punya X sama dengan 0, berarti dia kan nempel di sumbu Y ya. Loh, kok nggak ada suaranya? Tapi kalau kita punya Y sama dengan 0, dia nempelnya di sumbu X ya. Nah, jadi yang untuk setiap persamaan, saya hanya akan ngetes kalau dia X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa.
Jadi saya akan ngetesnya X sama dengan 0, satunya. Satunya lagi saya akan tes kalau Y-nya sama dengan 0. Coba sekarang, wah sabar ya Mbak Fuadah ya. Mungkin sinyalnya lagi turun di sana. Coba sekarang untuk persamaan X plus Y sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya ada berapa teman-teman? Maksudnya apa kalau X-nya sama dengan 0? Ya ini di sini saya ganti X-nya, saya ganti 0. Jadi 0 plus Y, 0 plus Y sama dengan 2. Jadi Y-nya kira-kira berapa? Ya, Y-nya sama dengan 2. Yang lainnya jelas nggak? Kenapa kok Y-nya sama dengan 2? Jelas ya, karena 0 ditambah Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2. Oke, sekarang kalau X-nya sama dengan 0, kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? X-nya sama dengan, udah dirumus, nah benar. X-nya sama dengan 2 juga. Gampang toh? Sekarang ini yang kayak gini, sekarang kita rubah jadi koordinat. Jadi kalau koordinat kan nulisnya harus X, Y. Berarti yang depan yang atas ini X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Oke, berarti X-nya saya tulis 0, Y-nya saya tulis 2, berarti 0,2 ya. Udah sip. Terus yang bawah sekarang, kebalikannya. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau sekarang teman-teman sudah tahu seperti ini, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Ini X. Kalau kita sudah dapat ini, sudah dapat koordinat ini kan sebenarnya titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y toh. Kita tinggal gambar di grafik. Coba yang persamaan pertama saya kasih warna apa ya? Saya kasih warna biru ya. Tinggal kita letakkan di grafik. Misalkan sekarang saya punya 0,2, berarti X-nya adalah 0, berarti di sini X-nya biar iya ya, biar cantik gitu. So, nanti perperan. Jadi kalau misalkan dua kotak itu kita bilang satu ya teman-teman ya. Jadi kalau setengah kotak itu setengah, kalau dua kotak satu. Berarti kalau misalkan ini 0,2, berarti X-nya itu ada 0, Y-nya itu 2, berarti 1, 2 di sini berarti kan ya. Saya taruh di sini biru-biru. Oke, ini 2 berarti. Kasih 2. Terus bawahnya 2,0. Berarti X-nya sama dengan 2. Berarti kita ngitung dari titik 0 ke kanan 2 kali, mendatar 1, 2. Tapi Y-nya sama dengan 0, berarti dia nggak bisa naik lagi. Kalau Y-nya sama dengan 0 kan berarti dia nempel di sumbu X toh. Jadi ini 2. Saya kasih tulisan 2. Nah, apa artinya ini? Artinya garisnya itu nanti akan, wah susah juga ya nulis apa, melurusin garisnya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim lah, ini lurus lah. Nah, jadi sekarang kita punya garis yang nomor 1. Jelas? Sampai sini semuanya jelas? Saya kasih keterangan biar nggak lupa. Ini adalah X plus Y sama, aduh, X plus Y sama dengan 2. Oke? Oke, jelas lah. Nah, sekarang yang tadi kita lakukan ke nomor 1, ke persamaan yang pertama, kita lakukan, ke persamaan yang kedua. Alah, kok warnanya biru? Hanya saja kan kalau misalkan persamaannya beda, hasil-hasilnya ini juga beda nanti. Saya hapus-hapusnya. Nah, kalau saya melihat dari sini kayaknya sih hasilnya pecahan-pecahan nanti. Tetap caranya sama, X-nya saya ganti 0, Y-nya saya ganti 0. Nah, tapi ini persamaan yang kedua ya. Coba sekarang, waktu X-nya itu 0, berarti 4 kali 0
ditambah 2Y sama dengan 7. Y-nya ada berapa? Neng. Nah, ini harus ngitung. Jadi, ini harus dihitung. Masa ada satu, ayo mas, yang bener aja. Coba dulu toh. Jadi ini 4 ya. 4. X-nya saya ganti 0. Oke, ditambah 2Y sama dengan 7. Kita nyari Y-nya toh. Nah, 4 kali 0 berapa 4 kali 0? 4 kali 0, 4 kali 0. 0. Berarti tinggal plus 2Y sama dengan 7. Maka dari itu 7-nya berapa? Y-nya berapa? Yang lainnya kok nggak ada bunyinya sih? Masa Y-nya 7? Y-nya 7 per 2. Yang lain, kok Y-nya 5? Jangan keliru loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita kita bikin lagi 2Y sama dengan 7 ya. Coba misalkan ya, saya punya ya 2Y sama dengan 7. Apakah bedanya dengan 2 ditambah Y sama dengan 7? Apakah bedanya? Ayo bedanya apa? Ayo. Coba kalau kita kerjakan yang kanan dulu ya, yang plus-plusan itu. Kalau yang kanan, Y itu sama dengan, yang di ruas kanan ada 7 kan? Tapi 2 yang di ruas kiri harus kita pindahkan ke ruas kanan. Kenapa? Dia nggak punya bolo di sini, apa nggak punya temen. Nah, saya pindahkan ke ruas kanan, jadinya min 2. Ya, Pak ya. Jadinya Y-nya sama dengan, cari teman. Y-nya sama dengan 5 toh. Semangat. Nah, coba sekarang kita balik lagi yang kiri. Kalau ini Y-nya berapa? Aduh, kepanjangan ekornya. Y-nya berapa yang ini? Apakah juga 5? Apakah juga 5 ataukah ada yang lain? Jawabannya, kalau yang kiri itu kan 2Y. Ini itu di sini tuh sebenarnya ada tanda kalinya. Ini perkalian. Ya. Ini kan perkalian. Kalau tadi yang sebelah sini ini penjumlahan. Jadi kalau misalkan perkalian, ini kan tadinya 2 ini kan di atas. Kalau misalkan diganti ke jadi pembagian, gampangnya gini. 2 misalkan Y-nya itu pisang goreng ya. 2 pisang goreng harganya 7. Kalau satu pisang goreng harganya 7 dibagi 2. Oke? Jelas ya sampai sini ya? Ganti dibagi. Jadi bedakan antara kapan sih itu perkalian, kapan itu pembagian, yang mana yang perkalian, yang mana yang pembagian. Wajar sih, wajar kalau misalkan salah, soalnya memang kadang-kadang kelewat-lewat gitu loh. Saya juga kadang-kadang sampai sekarang pun saya masih nggak teliti kalau masalah ini. Oke, balik. Mana tadi papan tulis kita nomor 13. Oke, yang ini berarti ya sekarang ya. Nah, berarti Y-nya sama dengan, apalagi kita wah, bisa aja loh sebenarnya mas-mas dan mbak-mbak yang di sini tuh lebih teliti dari saya. Berarti Y-nya ini adalah Y-nya ini berarti 7 per, nggak cukup tempatnya. Y-nya ini berarti adalah 7 per 2. Oke.
kalau dari plus, dari kanan pindah ke kiri, maka akan jadi plus minus. Kalau pokoknya kalau misalkan dia itu plus, terus dia pindah, entah dia pindahnya kanan ke kiri, kiri ke kanan, terserah, pokoknya dia pindah melewati sama dengan, dia akan jadi minus. Kalau dia minus, kalau dia pindah melewati sama dengan, dia akan jadi plus. Gitu wes dibolak-balik. Jadi apa namanya? Iya ya. Kalau di ini misalkan kan ya, ini kan duanya ini kan plus, terus dia pindah ke kiri, pindah ke dari ruas kiri pindah ke kanan, dia jadi minus. Nah, dua ini kan di sini kan 2/1 sebenarnya, tapi habis itu y-nya kalau misalkan pindah ke kanan, dia kan jadi y sama dengan 7 dibagi 2/1 gitu kan. Maka dari itu 2/1 nya dibalik, jadi dikali 1/2. Itu kalau mau pelan-pelan gitu. Tapi kalau minus kali minus tetap minus, iya tetap minus. Jadi misalkan ya teman-teman ya, misalkan ya, bentar saya hapus dulu semuanya. Jadi misalkan yang saya punya di sini bukan 2 tapi min 2 gini misalkan. Kalau misalkan dia itu operasi, kalau misalkan dia itu, oke, sekarang kita rubah semua aja deh. Kita rubah di sini, ini saya kasih minus. Kita lihat apakah hasilnya masih sama. Nah, jadi sekarang ada min 2y sama dengan 7. Ada juga min 2 ditambah y sama dengan 7. Kita coba yang penjumlahan dulu ya. Min 2 ditambah y sama dengan 7. Dia ada di ruas kiri, dia nggak punya teman, temannya ada di ruas kanan, 7 maksudnya. Jadi, min 2-nya harus kita pindah ke ruas kanan. Nah, karena dia itu sebelum pindah itu dia kondisinya minus, ya kan? Pas pindah, karena ini penjumlahan ya, dia jadi plus. Nah, karena apa? Waktu di kiri loh dia minus. Jadi hasilnya adalah 9. Lain kasusnya kalau perkalian. Kalau dia itu waktu apa sih? Kalau dia itu apa? Kan ini kan perkalian ya. Waktu di ruas kiri itu dia itu minus, dia harus pindah ke ruas kanan toh. Nah, tapi kan dia sekarang dari perkalian dia operasinya jadi pembagian. Minusnya nggak hilang. Tapi yang awalnya dia itu jadi min 2/1 kayak gini, sekarang dia itu jadi sorry. Yang awalnya dia itu min 2/1 gini, sekarang loh dia itu jadi gini. Ini nggak usah dragon ya. Maksudnya yang tadinya itu dia di atas, sekarang dia jadi di bawah gitu loh maksud saya. Jadi sudah yang diganti itu perkaliannya ke pembagian. Dibalik. Jadi minusnya nggak lagi dipikirin. Tapi yang tadinya perkalian sekarang jadi pembagian gitu loh. Tapi minusnya tetap. Tapi kalau penjumlahan dia itu sebelum berpindah itu dia minus, waktu pindah dia harus diganti tandanya. Jadi kalau penjumlahan pengurangan itu yang diganti itu tandanya, kalau perkalian pembagian tandanya nggak berubah. Ya kalau plus tetap plus, cuman yang tadi perkalian jadi pembagian. Mumet ya, ternyata setelah kita bicarakan kayak gini. Ternyata mumet juga, saya mendengarkan saya ngomong juga mumet. Aduh, jelas tau tapi jelas jelas. Oke, kita balik lagi ke grafik. Teneng. Nah, sekarang tadi kan oh, tadi kan yang X sama dengan 0 sudah kita kerjakan. Sekarang kita ganti Y sama dengan 0.
diganti Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti jadinya gimana? Persamaannya jadi gini ya. Jadinya 4X sama dengan 2. Ditambah 2. Sorry. Ditambah 2. Y-nya kan sama dengan 0 toh. 0 sama dengan 7. Mbak Elis yang bilang salah kirim. 4X ditambah 2, Y-nya 0 sama dengan 7. Ya, kita mencari X-nya. Berapakah X-nya? Berarti kan ini 2-nya ini nggak ada. Berarti yang kita punya sekarang 4X sama dengan 7. Jadi X-nya berapa? X-nya sama dengan 74. Sip. Saya langsung tulis ini ya. 7/4. Coba sih kita cek dulu. Aduh, jelek amat tulisannya. Kita cek dulu sama yang aslinya. Apakah benar ataukah salah. Oh benar, 7/2 sama 7/4. Oke, berarti sekarang kita sudah punya koordinat ya teman-teman ya. Kita punya koordinat yang atas sama punya koordinat yang bawah. Nah ini agak mumet. Aduh, gambar grafiknya soalnya. Maaf Mbak yang pakai nama Pak Hasan, tolong mic-nya dimatiin. Ini jangan-jangan Pak Kepala Sekolah loh. Nah punten Pak Hasan, mic-nya dimatiin. Soalnya kadang-kadang suaranya mantul memang. Oh ya dimatiin loh Bapaknya. Terima kasih Pak Hasan. Oke. Sekarang kita tulis koordinatnya yang pertama. X sama dengan 0, Y sama dengan 7/2. Oh bukan Pak Hasan, siapa dong? Saya tuh dikasih tahu kalau mana sih catatan saya? Angkatan 6 ya. Cowoknya cuma 2. Angkatan 6 itu cowoknya cuma Mas Yudayana sama Mas Rian. Nah ini kalau Pak Hasan pasti sudah pengertian gua. Di absen nggak ada yang namanya nggak, ini kayak Pak Hasan nih kayaknya. Tapi Pak Hasan diem-diem aja, tidak ingin mengaku biar misterius. Oke, balik lagi. Awas TTM siram air dong. Mas Rian Pak, Mas Rian. Oke, misalkan tadi ya, kalau X-nya 0, kita dapat Y-nya 7/2. Kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 7/4. Coba kita tulis koordinat untuk X sama dengan 0 dulu. Berarti koordinat itu kan XY. Berarti saya punya 0,7/2. Kemudian yang bawahnya saya punya X-nya, hati-hati X-nya yang 7/4 ya. 7/4,0. Nah, kalau kita sudah punya koordinatnya sekarang, kita letakkan, kita udah punya 2 titik ya. Kita letakkan titik-titik ini di dalam koordinat. Aduh. Suara di tempatku jadi mantul-mantul, putus-putus sekarang enggak. Iya, soalnya mic-nya cuma saya aja yang ini yang nyala. Coba sekarang saya pakai warna merah. Oke, sekarang kita plot dulu yang 0,7/2 ya. Berarti X-nya 0. Oke, X-nya 0. Y-nya plus 7/2. Berarti kalau plus 7/2 itu kan 3,5 ya teman-teman ya. 7 dibagi 2 kan 3,5 kan. Jadi ada 1, 2, 3,5. Di sini enggak sih? Di sini kayaknya ya. Soalnya ini kan 2.
Tambah ini 1, 3,5 di sini. Bentar, tulisnya piye? Saya tulis di sini deh. 3, ada tulisannya 3,5. Oke, terus habis itu kita plot lagi yang bawahnya 7/4. Berapa berarti? 7/4 itu 7 kalau dibagi 4 itu berapa? 7 dibagi 2, 3,5, 3,5 dibagi 2, 1,5, 0,25. 1,75 berarti. Waduh, susahnya. Jadi, masa sih? 1, 1, oh iya benar 1,75. Berarti X-nya 1,75. 1, waduh, waduh, mepet banget. 1,5,75. Itu di sini loh tempatnya. Susah banget ya ini gambarnya. Saya tulis nanti garisnya gini. Saya tulis di sini ya 1,75. Kalau yang merah itu keterangan yang merah ya teman-teman ya. Kalau yang biru keterangannya yang biru. Nggak kelihatan. Iya soalnya kalau misalkan teman-teman hitung 7 dibagi 4 itu kan 1,75. Nah, itu koordinat kita yang tadi yang X plus Y sama dengan 2 itu ada yang 2. Jadi 1,75 sama Seriannya ini mesti 1,75 sama 2 itu kan mepet banget. Cuman selisih 0,25. Jadi memang epet-epetan. Wajar kalau tidak kelihatan. Udah kita plot aja. Nah, ini dia plotnya. Nggak pas. Tuh. Nah, kayak gini plotnya. Pokoknya kalau yang merah keterangan yang merah, yang biru keterangan yang biru ya. Oh, jadi bahasan ini baru juga. Ya beginilah kalau namanya sama dengan nama kepala sekolah. Oke, berarti yang merah punya yang merah, yang biru punya yang biru. Sekarang kita kasih keterangan. Nah, berarti saya punya sekarang 4X plus 2Y sama dengan 7. Oke. Nah, sampai sini teman-teman udah jelas ya bagaimana caranya kita menggambar. Salah deh kayaknya ini saya. Jadi harus salah. No. No. Udah nggak apa-apa, sabar. No. Apa aku pakai nama Pak Hasan? Alah. Nah, cuman Pak Hasan ngasih contoh pakai nama Pak Hasan tapi dia malah oh gitu. Oh iya 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 iya. Ini Mas siapa yang pakai nama Mas Hasan? Namanya Mas siapa ini? Mas atau Mbak? Oh Mbak. Iya biasa pakai namanya sendiri ya. Tadi tuh saya pikir ini loh Pak Hasan lagi sidak tadi saya pikir. Kok tumben Pak Hasan ini nggak ngerjain tesisnya kok malah nggak ngerjakan penelitiannya kok malah sidak ke kelas-kelas saya pikir. Udah tegang gurunya. Dari tadi kan kita serius banget makanya nggak berani ketawa. Wah, malah kok aku. Nah lah, jadi ada Pak Hasan dalam tanda kurung. Jadi namanya Pak Hasan bukan nama sebenarnya. Oh iya. Makanya Mas Rian juga diem aja ya dari tadi. Sebut saja bunga. Aduh, ya Allah. Oke, nah ini kalau sudah begini, tunggu digambar lagi ya ininya.
Aduh men, nggak pas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kan sekarang sudah punya garis dari dua itu ya, eh, dari persamaan yang pertama juga dari persamaan yang kedua. Sekarang kalau misalkan kita ingin tahu himpunan penyelesaiannya, kita cari di malah komennya loh. Hati-hati loh, nanti tiba-tiba bahasan yang asli masuk. Oke, 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 kembali ke laptop. Nah, ini kita kan kalau misalkan mencari HP, himpunan penyelesaiannya, HP-nya di mana? HP-nya itu adalah di perpotongan ini loh, perpotongan antara dua dua grafik ini, dua garis ini, itulah HP-nya. Gitu ya. Berarti HP-nya kira-kira berapa? Kalau kita tarik ke sumbu X, kita tarik ke sumbu Y, berarti HP-nya koordinatnya berapa? Jangan pakai ini deh. Coba sih kita balik lagi ke slide yang aslinya ya. Slide 10. Nah, kayak gini loh teman-teman. Ini kan kayak kayak punya kita tadi kan ya. Hmm. Jadi HP-nya itu kalau misalkan di sini HP-nya itu yang mana? HP-nya itu ya perpotongan antara, kalau cara grafik ya, HP-nya itu adalah perpotongan antara garis yang tadi, garis yang X plus Y sama dengan 2 sama 4X plus 2Y sama dengan 7. Ah, nggak usah keluar. Nggak usah keluar mbaknya. Ini aja apa namanya? Nggak apa, tinggal sedikit lagi kok kita. HP-nya berarti HP-nya itu ini apa namanya? Perpotongan antara dua garis itu. Nah, kalau sudah dapat perpotongannya, kita tarik dia itu ke sumbu X sama ke sumbu Y. Kita lihat dia berapa. Ternyata posisinya kalau misalkan di sumbu X sama dengan sumbu Y, itu dia 3/2, 1/2. Ini adalah perpotongannya. Aduh, aduh. Ya, berarti kita tuh kalau misalkan kalau pakai cara grafik, itu kita gambar dulu grafiknya, terus habis itu kita lihat perpotongannya. Kita lihat perpotongan itu berapa. Jadi kan kita punya perpotongannya itu kalau posisinya di X, Y itu dia 3/2 sama 1/2 toh. Jadi inilah dia. Hati-hati kalau kepo nanti naksir lama-lama. Yes, yes. Itu ya. Nah, coba kita lihat lagi. Kalau misalkan sama nggak sih hasilnya kalau pakai eliminasi, substitusi, maksudnya nggak pakai cara grafik? Ternyata sama. Hasilnya juga 3/2, 1/2. Itu ya. Jadi kan sama toh. Ini 3/2, 1/2. Yang tadi 3/2, 1/2 juga. Sama saja. Nah, materi kita tuh malam ini hanya sampai situ saja sih. Kita tinggal satu pertidaksamaan dengan cara metode grafik. Tapi kok kayaknya ini waktunya nggak mungkin ya kalau cuman 10 menit. Tilas mau tak bagaimana itu mbak. Walah, Bapak Hasan.
Jadi waktunya tinggal 10 menit. Teman-teman yang nggak ngerti dari metode grafik, monggo ditanyakan. Soalnya ada satu lagi, kita kurang satu ndil materinya, tinggal pertidaksamaan saja. Pakai metode grafik. Ini kan yang persamaan sudah, tinggal yang pertidaksamaan. Aku fokus dari penjelasan gua. Tuh. Nah, karena materinya nggak selesai, jadi minggu ini nggak ada PR. Tapi ingat, minggu depan kita UTS ya. Minggu depan kita UTS. Hmm, minggu depan itu tanggal 23, nanti tanggal 9 dikumpul UTS-nya. Minggu depan ya tanggal 23-nya aja ya saya kasih soal ya. Nanti tapi waktunya UTS-nya itu UTS-nya take home, waktunya 2 minggu. Nanti tanggal 9-nya dikumpulin. Banyak tuh soalnya. Soalnya nanti saya lihat dulu ya. Saya pikir-pikir dulu, saya belum kepikiran soalnya sampai sekarang. Waduh, tanggal 23 pas gajian. Iya, saya juga tanggal segitu gajiannya. Sama berarti kita, Mbak. Nah, berarti karena materi kita ini kurang satu ndil, berarti nggak saya kasih PR dulu. Nggak. Udah PR-nya kita udah 3 kok ya. Udah cukup lah PR-nya untuk sebelum UTS itu. Sama deh. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan nggak tentang metode grafik? Menyelesaikan persamaan dengan metode grafik. Kalau dari cara grafik, 3/2, 1/2 dari mana? Nah, kalau dari cara grafik, dapatnya 3/2, 1/2 itu kita harus tarik ulang. Jadi memang apa? Kalau cara grafik ini benar-benar berpengaruh kita gambarnya benar atau enggak. Soalnya kalau misalkan salah, ya salah. Jadi, aduh ini juga kecil ya. Jadi Mbak kalau misalkan sudah dapat HP-nya ya. Jadi tadi kan kita gambar dulu garisnya. Setelah garisnya digambar, HP-nya itu adalah perpotongannya itu loh. Jadi perpotongan antara dua garis itu adalah HP-nya. Saya hapus aja deh ini ya. Nah, wah yang linear 3 variabel ya sama sih Mbak caranya. Kamu mudeng loh, harus mudeng. Nah, kalau sudah ketemu perpotongannya, kalau sudah perhimpunan penyelesaiannya ini kan di perpotongan ini. Kalau sudah ketemu perpotongannya kita cari dia itu di sumbu X kira-kira berapa, dia di sumbu Y juga berapa, itu ini berapa di sini, ini berapa, di sini juga berapa. Aduh kecil-kecil banget ini. Nah nanti kan kelihatan, oh misalkan ini pas angka 1 misalkan berarti 1, tapi itu tadi kok yang dilalah, kok iya ternyata eh, contohnya itu pecahan gitu. Yang linear 3 variabel itu nggak terlalu mudeng. Nggak, yang linear 3 variabel itu cuma soal-soal cerita kok keluarnya. Ya misalkan saya punya grafik nih, saya bikin grafik baru. Misalkan ini sumbu X hijau, nah ini sumbu Y misalkan ya. Terus saya punya garis, aduh gitu. Nah terus saya punya garis ada 2. Kita nggak usah ngitung garisnya apa, ini kan pura-pura aja. Terus yang satunya kayak gini. Nah misalkan ya. Nah berarti kan HP yang kita punya kan ada di perpotongan ini kan. Ini adalah HP-nya. Kalau persamaan kuadrat loh ya. Kalau ingat, kalau persamaan kuadrat itu HP-nya cuma 1. Kalau dia sama dengan hasilnya cuma 1 ya, cuma itu. Karena kan X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, berarti langsung nomornya itu HP-nya. Tapi kalau pertidaksamaan, itu yang jadi himpunan penyelesaian itu adalah daerah-daerah gitu. Nah, ini kan HP-nya di sini. Ini kita tarik garis, Mbak, Mas, ke sumbu X dulu misalkan kita lihat ini berapa sih? Oh, misalkan di sini 2. Ya udah 2. Terus di sini kita tarik Y-nya berapa? Misalkan di sini 3 misalnya. Nah, berarti kan kita tahu, ini kan sumbu X toh. Yang ini sumbu X ya. Yang ini sumbu Y. Berarti HP-nya kita tulis
Ingat nulisnya itu X, Y. Ingat nulisnya itu adalah harus X, Y wajib. Nah, dia di sumbu X itu berapa posisinya? Oh, 2. Di sumbu Y berapa dia posisinya? 3. Nah, jadilah kita tahu HP-nya 2,3. Gitu. Ini tuh Mbak Tias, Mbak ini, Mbak itu. Itu sampai situ jelas ya? Kok hasilnya pecahan? Loh, kenapa kok hasilnya pecahan? Ya kebetulan saja perpotongannya yang di grafik yang tadi itu dia nggak pas di satu nggak pas di nggak pas di satu dua gitu nggak, tapi di antaranya perpotongannya. Ini memang contohnya nggak oke banget menurut saya, tapi ya apa boleh buat. Jadi dia nggak pas di antaranya, jadi hasilnya pecahan. Yang kuadrat tadi Bu, tolong dikasih contohnya yang mana yang kuadrat. Kita nggak bahas kuadrat-kuadratan loh di sini. Yang mana Mbak, yang mana Mbak? Nah, ini bukan. Saya tahu yang mana yang kuadrat, ayo. Ini kah? Bukan. Nanti yang kuadrat nggak ada. Yang katanya jawaban cuma satu belum dibahas. Hmm? Oh, ini loh. Tunggu, tunggu. Kita lihat PR-nya ya. Saya lupa PR-nya slide berapa. Bukan. Nah, ini loh. Kayaknya PR. Nah, kalau sama dengan hasilnya itu, himpunan penyelesaiannya itu berupa titik. Jadi cuma titik min 4. Itu aja. Kalau 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 dia cuma persamaan, kalau dia sama dengan ya, berarti ini persamaan. Hasilnya cuma titik. Mau satu variabel, mau dua variabel, mau tiga variabel, kalau dia itu sama dengan hasilnya ya cuma titik. X sama dengan 2 kan, titik kan, berarti Y sama dengan 3 titik, misalkan Z sama dengan 5 titik. Tapi kalau dia itu persamaan, kalau dia itu pertidaksamaan, atau kalau dia itu pertidaksamaan, hasilnya itu adalah daerah area. Jadi seperti yang ini nih, bukan apa namanya, pokoknya hasilnya itu lebih dari satu gitu loh. Nah, kalau misalkan di satu variabel seperti ini hasilnya garis. Jadi kalau misalkan saya punya garis ini, misalkan di sini ya, misalkan itu kan min 4. Coba yang nomor satu ya. Hasilnya itu berupa garis. Berarti yang mana yang ini loh, yang ini ke sana. Ya kayak ini loh. Itu berupa garis gitu panjang. Tapi kalau misalkan eh, sama dengan hasilnya cuma titik gitu aja. Nanti kalau ini kalau satu variabel, kalau dua variabel, minggu depan kita lihat seperti apa hasilnya. Kalau dua variabel hasilnya itu kayak area, jadi dia kayak bangun, kayak bidang. Seru lah, pokoknya seru banget. Nah, teman-teman boleh baca-baca dulu kalau pertidaksamaan tuh kayak apa. Nanti ada grafik yang diarsir-arsir gitu loh. Kayaknya kayaknya 3.4 atau 3.5 gitu. Kalau di buku saya lupa apa subbabnya berapa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi. Iya, kalau bersamaan dua variabel. Kalau bersama pertidaksamaan dua variabel dengan cara grafik akan sangat-sangat seru sekali. Makanya memang sengaja saya pisahkan gitu yang cara grafik untuk pertidaksamaan, karena agak lama kayaknya. Jadi butuh butuh panjang dan lebar dan tinggi dan ini. Tapi bukan berarti susah loh ya. Enggak susah. Tidak ada di dunia ini yang sulit. Enggak ada. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai sini ya teman-teman ya, karena waktunya sudah habis, kita sudah 1,5 jam kita bersama. Bu, PR ku jangan lupa dinilai 100, nanti aku beliin cipai. Apa cipai itu? Apa sih cipai? Saya taunya tanping, naica, ayam goreng. Emang kita makan ayam goreng? Cibai. Cibai. Eh, Makanan di sini tuh yang paling enak ini, yang kalau misalkan di night market,
gosip malah. Kalau di night market itu loh cumi-cumi yang bau besar yang digoreng itu loh. Saya makanan Taiwan nggak begitu seneng. Saya senengnya cuma cumi-cumi itu. Itu yang enak. Selain itu saya enggak. Apalagi ya, sama Naicha. Selain itu saya enggak. Aneh rasa makanan sini. Oke, jadi kalau kita gosip nih kasihan yang sudah capek. Oke, kalau gitu coba dulu Miss itu enak. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini ya pertemuan kita malam ini. Terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih sudah berpartisipasi di kelas ini. Ketemu lagi minggu depan hari Selasa. Oke. Nah, semoga pertemuan hari ini berguna buat saya dan juga buat teman-teman. Dan saya harap teman-teman tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, sekarang selamat istirahat. Yang mau istirahat, selamat beraktivitas lagi. Yang masih mau melanjutkan bekerja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.